Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di momen kali ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan di sini kita akan lihat jenis objek ataupun produk yang sebenarnya secara status itu dia haram, hanya saja dia dimiliki oleh orang yang non-muslim. Dan nanti akan ada dibahas juga bagaimana jika itu dimiliki oleh seorang muslim. Jadi kata kuncinya adalah mencuri, dan kemudian yang kedua adalah objek yang dicuri itu adalah minuman keras ataupun barang yang haram. Karena memang kita sekarang sedang membahas mengenai salah satu aktivitas terkait harta di dalam muamalah, yaitu adalah al-ghasab, yaitu transaksi ataupun tindakan pencurian harta. Nah, di sini disebutkan au khamra zimmiyin. Apakah seseorang itu dibolehkan mencuri khamr, minuman keras dari orang zimmi, non-muslim yang ada perjanjian ataupun dilindungi oleh negara? Az-zimmi di sini disebutkan adalah huwal kafir allazi aqama fi biladil Islam. Dia adalah non-muslim yang tinggal di negerinya orang Islam. Mu'ammanan ala malihi, dan dia mendapatkan jaminan keamanan terhadap hartanya, terhadap dirinya, dan kemudian yu'til jizyah. Non-muslim tadi membayar upeti, membayar jizyah kepada negara. Idza ghasaba khamra zimmiyin wajaba alaihi raddahu wujuban. Nah, ketika ada seorang muslim mencuri, dan yang dicuri adalah khamr dari non-muslim yang dilindungi oleh negara karena adanya perjanjian, maka kewajiban orang muslim tadi adalah wajib alaihi raddahu, wajib mengembalikan. Mana khamr non-muslim yang Anda curi, kembalikan sama dia. Fa in qila alaisal khamr haraman. Nah, kalau ada yang bertanya, bukankah khamr itu minuman yang haram, sesuatu yang sifatnya haram, ini barang haram secara zatnya? Maka fal jawabu bala. Iya, memang ini barang haram. Lakinnahu bin nisbati lizimmi halalun. Tapi bagi orang non-muslim yang zimmi tadi, khamr itu halal bagi dia. Fa in qala qail ana idza a'taituhu hadzal khamra fa inni kama law sana'tu lahu timsalan ya'buduhu. Nah, mungkin ada sebagian orang yang berpikiran bahwa khamr itu kan sama seperti patung, seperti berhala. Sehingga ada anggapan idza a'taituhu hadzal khamr, kalau seandainya saya serahkan kembali khamr ini kepada dia, fa inni kama law sana'tu lahu timsalan, berarti sama seperti ketika saya buatkan patung untuk dia, berhala buat dia yang dia sembah, yang dia ibadahi. Sama-sama dong kalau begitu saya mendukung orang ini melakukan aktivitas yang haram. Qulna hadza laisa bisahih. Kata Syekh, ini tidak pas. Maksudnya adalah
Fatimsalul ladzi ya'buduhu muharramun hatta fi syari'atihi. Kalau kita bicara tadi berhala, kita bicara patung yang disembah itu, ini secara status keharaman sepakat. Maksudnya adalah di dalam agama mereka pun haram, karena mereka tidak boleh menyembah patung dan yang lain. Di dalam ajaran agama Samawi mereka sembah siapa? Allah. Karena menurunkan Taurat, Injil itu adalah Allah. Lakinnal khamra indahu halal. Cuman khamr tadi di sisi mereka halal. Wa qawluhu au khamra zimmi kharaja bihi ma law ghasaba khamra harbiyyin fa innahu la yatmanuhu wa yakun hadaran. Tapi kalau nanti yang menjadi pemilik khamr adalah non-muslim, tapi yang tidak ada perjanjian dengan negara, tidak dilindungi negara, bahkan dia memerangi kaum muslimin. Kalau yang seperti itu kita curi, kita hancurkan, tidak ada kewajiban ganti rugi. Seperti apa misalkan negara-negara non-muslim yang mereka tidak ada hubungan diplomasi, tidak ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, dan mereka bahkan menyerang kaum muslimin. Kalaupun kita ambil, maka ya sudah, tidak ada kewajiban ganti rugi, wa yakunu hadaron, dan silakan dimusnahkan. Wa mata yakunu azimi harbian, kapan orang non muslim yang sifatnya tadi dalam perjanjian damai dilindungi negara berubah statusnya menjadi yang harbi, yang memerangi. Yakunu harbian idza naqadha al-ahda. Dia berubah menjadi non-muslim yang harbi, memerangi di luar perjanjian kaum muslimin ketika dia naqadhal ahda, membatalkan kesepakatan, membatalkan perjanjian kerjasama. Wa in ghasaba khamra muslimin fahadar. Nah sekarang bagaimana jika kita mencuri minuman keras yang dimiliki oleh seorang muslim? Maka kalau ditanya secara status, dia punya hak dan tidak perlu dikembalikan, silakan dimusnahkan. Walau talabal muslimu raddahu fala yarudduhu. Kalau sekiranya pemilik khamr tadi datang, Pak, mana khamr saya yang Bapak curi? Kembalikan. Maka tidak usah dikembalikan. Tapi tumpahkan saja, dibuang khamrnya. Nah, oke, clear bagian itu di sini yang nggak boleh dilewati. Jadi beliau kasih catatan penting di sini. Siapa yang bisa melakukan tindakan itu? Mengambil kemudian menumpahkan. Di sini disebutkan oleh Syekh, hadza idza kana lahu sulta fi taghyiri bil yad. Anda boleh melakukan itu jika Anda memiliki kuasa, power, dan wewenang untuk mengubah kemungkaran tadi dengan tangan. Artinya langsung ditindak bisa. Itu kalau memang punya power. Wa amma idza lam yakun lahu dzalik fa innahu la yahillu lahu an yatajarra'a ala haqqi sultan. Kalau memang lam yakun lahu dzalik, tidak punya, kita rakyat biasa, warga biasa, yang mana seorang warga masyarakat tidak diberikan wewenang untuk menghakimi yang seperti tadi oleh negara, berarti tidak boleh, la yahil, tidak halal kita melakukan itu. Kalau sifatnya persuasi, kemudian kita datang, kita sampaikan, Pak, ini kalau bisa ya jangan jualan miras di sini, Pak. Kalau bisa, Pak, ini begini. Atau kita lapor kepada pihak yang berwenang. Tapi kalau dimain hakim sendiri, la yahil. Wa bihadza takrir alladzi dzakarahul muallif rahimahullah yatabayyan, dengan penegasan yang disampaikan oleh penulis di sini, maka terlihat, akhirnya kita bisa paham khata', kesalahan ulaika alladzina ya'taduna ala zimmiyin fi buyutihim. Kita bisa lihat orang-orang yang mengganggu, yang menyerang
non-muslim di rumahnya, di tempat tinggalnya, padahal non-muslim tersebut dilindungi oleh negara. Dia ada perjanjian damai, hartanya dijaga, ya, kemudian dirinya dijamin aman. Kalau ada muslim datang masuk ke rumah-rumah, kemudian wayadkhuluna alaihim, menumpahkan minuman kerasnya, ya, kemudian menjarah, fa inna hadza la yajuz. Maka kalau ada orang mengatakan Islam itu agama yang keji, agama yang kasar, agama, dia salah. Kemungkinannya satu, dia tidak paham aturan Islam yang benar seperti apa. Kemungkinan yang kedua, dia paham tapi ingin mempropaganda dan menjelek-jelekkan Islam. Jadi nggak boleh. Ini padahal ya dalam urusan ingkarul mungkar, dalam urusan kita ingin mengingkari kemungkaran, menghilangkan kemungkaran pun caranya sama syariat sudah diatur. Tidak boleh menggunakan cara-cara yang mungkar. Silahkan ingkari kemungkaran, tapi caranya sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan prosedurnya. Li'anna zimmiya lahu haqqun fayubahu lahu ma ya'taqidu ibahatuhu lakinnahu la yu'linuhu. Nah, karena non-muslim yang zimmi tadi, yang dilindungi oleh negara, dia punya hak. Maka halal baginya, apa yang diyakini oleh dia itu halal. Sudah. Hanya saja catatannya adalah lakinnahu la yu'linuhu. Tidak boleh terang-terangan, tidak boleh diumumkan, tidak boleh dipublikasi. Kalau itu dia cari masalah namanya. Jadi silakan Anda mabuk, Anda minum khamr, Anda non-muslim, silakan. Tapi jangan sekali-kali praktek mabuk tadi, praktek minum khamr tadi ditunjukkan ke publik. Cara menunjukkannya kalau zaman sekarang kan enak ya. Dengan diposting ke medsos, diposting ke media dia, ke internet. Ini berarti mengumumkan, mempublikasikan, memperlihatkan kepada khalayak. Wa idza a'lanahu namna'uhu walanal haqqu an na'khudahu. Nah, kalau dia umumkan, artinya dipublikasikan, dia pamer, nih lagi minuman keras, nih lagi mabuk, nih lagi, maka kita punya hak untuk mengambil dan tidak mengembalikan. Jadi dilindungi. Kamu sebagai non muslim ya silakan, Anda mau mabuk silakan, urusan Anda, tapi tolong tidak boleh publikasi, tidak boleh diumumkan. Itu nantinya jadinya dia mempromosikan, dia berarti mensosialisasikan, maka dilarang. Wala yaruddu jilda maitah. Nah, sekarang kita lihat objek yang ketiga. Objek yang pertama dulu kan anjing ya. Anjing, boleh nggak kita mencuri anjing orang lain? Yang kedua adalah khamr. Nah, yang sekarang ketiga adalah ini jilda maitah, yaitu adalah kulit bangkai. Maka juga tidak dikembalikan, itu kata penulis. Misalu hadza, contohnya seperti apa gambarannya? Syakhsun ra'a syatan maitatan fasalakha jildaha wa akhazahu. Misalnya si B ini melihat ada kambing mati, kemudian langsung dikuliti. Mungkin kambing tadi entah ketabrak atau mungkin jatuh dari tempat tinggi, patah lehernya, mati. Akhirnya dikuliti sama dia dan diambil kulitnya. Dan ternyata kambing itu punya si A. Fatalabahu malikuha bihi. Si A nagih minta B, itu kambing yang barusan kamu kuliti dan kamu bawa kulitnya itu milik saya kambingnya. Mana? Kulitnya bawa kemari, kasih saya. Fahal yarudduhu, pertanyaannya, apakah si B wajib mengembalikan dan menyerahkan itu kepada si A? Al-mu'allif yaqul. Nah, di sini penulis menyatakan la yaruddu jildal maitah, tidak dikembalikan, tidak usah dikasih ke A. Alasannya adalah, apa alasannya? Li'anna jildal maitah laisa bimalin.
Karena kulit bangkai itu tidak disebut sebagai harta. Maka kesamaan antara khomer, antara anjing, dan kemudian tadi kulit bangkai itu sama-sama tidak disebut sebagai harta. Wa huwa dakhilun fi umumi qaulir Rasul, dan menurut pendapat penulis ini masuk di dalam keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama bai'al khamri wal maitah. Jadi Rasul sudah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr dan bangkai. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab jual beli. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadisnya Jabir ya. Fala qimah lahu syar'an, ini tidak ada nilainya. Makanya yang masuk dalam daftar bukan harta, entah dia karena bangkai, karena najis, karena haram secara zat, ini nilainya 0 di mata syariat. La qimatalah. Walakin idza qala sahibul jild ana urid an akhudha al jilda li'adbagha. Kalau si pemilik kambing tadi itu mengatakan, artinya si A bilang gini, B, kulit yang sudah kamu kelentek tadi, yang sudah kamu pisahkan dari daging kambingnya, dari bangkainya, saya mau dan saya butuh kulit itu, nanti kan saya samak, saya akan bersihkan lemak-lemak bangkainya supaya apa? Murni tersisa kulit. Sudah tidak ada lagi sisa daging yang menempel, tidak ada lagi nanti di situ lemak-lemaknya. Fa idza dubigha sara 'alal qawli rajih tahiran. Jadi kalau dia sudah disamak, maka menjadi tahir. Dia menjadi zat yang suci. Ini menurut pendapat yang rajih. Fahuwa, nah analoginya seperti apa? Di sini penulis atau Syekh Utsaimin membawakan contoh. Ini seperti kasaubin najis, seperti pakaian yang terkena najis. Berarti kan pakaiannya milik si A tuh. Pakaian yang terkena najis, idza ghasabahu ghasibun, lalu kemudian dicuri oleh seseorang, yarudduhu ala sahibihi, maka berarti kan kalau B mencuri baju si A dan baju itu penuh dengan najis, B tetap kembalikan kepada si A. Fayaqul asyatu allati matat mulki. Nah, si A seperti tadi, kulit kambingnya ditagih ke B. B mana? Itu kambing yang mati, itu kambing saya, bukan kambing kamu. Kamu kok ambil kulitnya? Padahal itu punya saya. Wal jildu yumkinuni an antafi abihi, saya bisa memanfaatkan kulit itu dengan apa? Dengan dabagh, dengan disamak, dipisahkan, dibersihkan kulit itu dari sisa lemak ataupun sisa daging bangkai. Walihadza kana al-qawlu ar-rajih fi hadhil mas'alah annahu yajibu alaihi an yarudda jilda al-maita. Sehingga pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh di sini, yaitu adalah wajib dikembalikan. Berarti B, kamu serahkan ya kulit ini kepada si A. Wadzalika liimkani, apa alasannya? Karena kulit tadi memungkinkan untuk apa? Mu'alajatihi hatta yusbiha tahiran. Dia bisa dibersihkan nanti menjadi kulit yang suci. Fa idza qala qail kaifa yarud wa huwa najisun. Muncul pertanyaan, kenapa si B harus ngembaliin itu kepada si A? Kan itu kulit najis. Artinya kambingnya toh mati, tidak dalam posisi disembelih. Berarti kan kulitnya najis kalau begitu. Alasannya begini, ada riwayat lain. Qulna li'anna Allaha innama harrama minal maitati aklaha. Ingat ya, Allah itu mengharamkan sesuatu dari bangkai. Aktivitas apa yang diharamkan oleh Allah? Memakannya.
mengkonsumsinya. Oke, artinya kalau benda ini haram dikonsumsi, maka turunan dari konsumsi adalah haram untuk diperjualbelikan. Jadi ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan transaksi jual beli sesuatu itu. Jadi bangkai itu haram dikonsumsi. Dasarnya apa? Firman Allah di Al-An'am ayat 145. Allah sebutkan, Qul, katakan wahai Muhammad, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu. Jadi standarnya, kata Rasul, saya tidak mendapati perintah ataupun aturan yang diharamkan untuk dikonsumsi kecuali Allah pasti sudah menjelaskan, merincikan. Sehingga perincian-perincian tadi, bangkai salah satu perincian, ini haram diapain? Dikonsumsi, tidak boleh. Dimakan tidak boleh. Dan Allah tidak menyebut alam yakul ala musta'milin yasta'miluhu. Jadi tidak ada batasan atau tidak ada larangan untuk istimal, untuk memanfaatkan. Ingat ya, mengkonsumsi itu salah satu cara memanfaatkan. Tapi cara memanfaatkan yang lain ada banyak. Dengan cara apa? Nanti kita akan lihat. Alasan yang kedua. Jadi alasan pertama tadi. Alasan yang kedua adalah anna jildal maitah yumkinul intifa'u bihi idza dubigha. Namanya kulit bangkai itu bisa kok dimanfaatkan kalau memang sudah disamak. Dasarnya mana? Dasarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melewati ala syatin maitatin. Ada bangkai kambing juga yang sudah mati, kemudian dibiarkan saja oleh sahabat. Kemudian kata Rasul, hal lan tafa'tum bi ihabiha. Kenapa kalian tidak ambil kulitnya? Kan kulitnya masih bisa dimanfaatkan dengan cara kalian ihab. Kalian buang lemak bangkainya, sisa-sisa dagingnya, kulitnya kalian manfaatkan. Faqala yutahhiruhu al-ma'u wal qaraz. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan itu sebenarnya masih bisa kalian sucikan. Bersihkan tadi dengan air, dikerik dan seterusnya. Kemudian wa idza tahrul jild al-maita bidibaghi jaza istimaluhu fi kulli syai'in minal jamidat. Begitu dia sudah disamak, sudah bersih, hilang najisnya, dia boleh dimanfaatkan untuk kepentingan atau untuk semua hal. Baik barang yang dimanfaatkan itu beku, jadi misalnya nih, dia dipakai untuk wadah garam, wadah gula, untuk wadah apalagi, misalkan makanan, nasi, beras, itu boleh. Fayumkinu, boleh juga nanti untuk yang cair, wal ma'iat, dia dipakai untuk wadah minyak, pakai untuk wadah cairan, dipakai untuk simpan air, itu boleh. Fayumkin an yaj'ala siqa'an lil ma' awil laban, dia boleh saja dipakai untuk teko air, teko susu. Wa yumkin an yaj'ala hizaan aw khuffan, boleh juga kulit kambing, kulit bangkai dari sapi tadi itu memungkinkan kalau mau dibuat jadi sepatu atau dibuat jadi khuf, kaos kaki yang dari kulit. Fasawabu annahu la yajuzu. Jadi intinya yang lebih tepat kata beliau, tidak boleh untuk apa? Ghasbu juludil maitah, mencuri kulit bangkai. Wa idza ghasabaha wajaba alaihi, kalau terlanjur mencuri bagaimana? Kalau sudah terlanjur silakan dikembalikan. Berdasarkan alasan-alasan yang tadi sudah kita sebutkan. Baik, kemudian kita akan lihat poin yang berikutnya. Tadi kan hanya sekedar mencuri ya. Ini sekarang barangnya hancur.
Di sini itlaf. Jadi menghancurkan atau merusak barang yang 3 tadi itu. As-salasah yakni apa sih 3 barang yang kita maksud? Yaitu adalah al-kalb, anjing, kemudian khamr zimmi, minuman keras yang dimiliki oleh non-muslim, yang dilindungi oleh negara, ada perjanjian damai dengan negara, dan kemudian jildul maitah, kulit bangkai. Yakni la atlafaha mutlifun fa innaha la tatman. Kalau ada yang merusak, ada mungkin menghilangkan atau menghancurkan objek tersebut, maka dia tidak dimintai ganti rugi. La tatman, enggak perlu bayar. Apa dalilnya? Nabi SAW menyebutkan samanul kalbi khabis. Uang dari mentransaksikan anjing itu khabis, uang yang kotor. Wa hadza yadullu ala annal kalba la qimata lahu syar'an. Ini menunjukkan bahwa anjing itu di dalam kacamata syariat nilainya 0. Tidak ada nilainya. Makanya uang yang diperoleh dari hasil transaksi anjing itu kata Rasul khabis, haram, kotor. Baik mentransaksikan anjing itu saat anjingnya masih hidup atau anjingnya sudah mati. Di apa? Dimasak, disate, digoreng, diolah gitu ya. Itu bagian daripada mentransaksikan anjing. Maka tidak boleh. Fa idza atlafahu mutlifun falaysa alaihi dhaman. Kalau seandainya anjing tadi ternyata terbunuh atau mati, tidak ada ganti rugi. Falaysa alaihi dhaman. Wal khamru aidan daliluhu anna nabi, termasuk kalau misalkan ada khamr dari non muslim atau mungkin tadi ada khamrnya orang muslim, ya, diambil jatuh pecah botolnya, ya sudah, laisa alaihi dhaman, tidak ada ganti rugi. Wal khamru aidan seperti tadi, dan dalil khamr itu adalah Rasul mengharamkan jual beli khamr. Hada yadullu ala annahu la iwadha lahu syar'an. Ini menunjukkan bahwa tidak ada namanya kompensasi, tidak ada namanya bayaran untuk khamr. Fa idza utlifa fala dhaman. Sehingga kalaupun rusak, kalaupun hancur, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Amma jildul maitah fayadkhulu fi qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kulit bangkai tadi, ini dia itu masuk dalam cakupan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha harrama bai'al maitah. Sesungguhnya Allah mengharamkan transaksi jual beli bangkai. Berarti bangkainya itu haram, turunan dari bangkai kulitnya, apalagi misalkan dagingnya, lemaknya. Wa hadza yadullu ala annal maitah laisa laha qimah syar'an. Ini menunjukkan bahwa secara syariat bangkai itu tidak ada nilainya, 0 dia nilainya. Fa idza atlafaha mutlifun fa innahu la yatman. Kalaupun ada yang merusak atau menghancurkan atau menghilangkan, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Ingat ya, ini sudut pandangnya sekali lagi dari sudut pandang syariat. Kata Allah tidak ada tuh nilainya. Walaupun bisa jadi secara ekonomi ya. Kalau secara ekonomi itu mungkin saja ada bangkai nilainya mahal. Seperti apa? Hewan yang diawetkan, kemudian yang dibekukan, bangkai. Itu ada nilai yang cukup mahal. Mungkin bisa ratusan juta. Tapi karena dia najis, maka kata syariat tidak ada nilainya. Bin nisbati lil kalbi wal khamr. Lil kalbi wal khamri al-amr fiha wadih. Nah, kalau kita tadi lihat untuk anjing dan khamr, ini kan sebenarnya sudah clear ya perkaranya. Wadih, falaysa lahuma qimah syar'an. Kita sepakat sudah tidak ada nilai bagi anjing, tidak ada nilai bagi khamr. Secara syariat itu sepakat kita. Maka mau anjingnya tadi dari ras, anjing itu kan kadang yang bikin mahal, oh dia itu berasal dari ras ini gitu. Ini keturunan anjing jenis ini, itu mahal harganya.
Atau anjing ini secara genetik DNA, atau anjing ini punya penampilan yang unik, lucu, jenis bulu bawaannya begini, itu bisa mahal. Tapi kata syariat enggak, tidak ada nilainya. Oh anjing ini tapi pinter ini, pinter itu, enggak, nol dia, enggak berhak diperjualbelikan. Nah, sekarang bagaimana dengan amma bin nisbati li jildil maita, kulit bangkai tadi gimana? Tadi kan sebelumnya itu kita sudah bahas dia itu bisa disucikan, bisa dimanfaatkan. Apakah benar tidak wajib mengganti? Idza kana qad dubigha fa inna bai'ahu yajuz. Nah, usus kulit bangkai kalau dia sudah disamak, dibersihkan tadi, dipisahkan, hilang lemak-lemaknya, sudah dikerik dia, dagingnya sudah enggak ada, nempel murni kulit saja, itu boleh diperjualbelikan. Bai'uhu yajuz. Wahina idzin, maka kalau dia menjadi objek yang bisa diperjualbelikan, itu artinya ada nilai secara ekonomi, ada nilai secara syariat. Yatmanuhu mutlifuhu bil qimah au bil misli idza kana lahu misl. Maka yang merusak dia harus ganti dengan cara membayar nilainya berapa, atau kalau ada barang yang semisal dengan itu silahkan ganti dengan barang yang semisal. Kenapa? Karena tadi barang ini, kulit bangkai itu iza dubigha sara tahiran. Kalau sudah disamak dia menjadi suci. Fayajuzul intifa'u bihi fi kulli syai'. Dan kalau sudah suci boleh dimanfaatkan. Amma qabla ad-dabagh fa mahallu nazarin qad naqulu innahu yatmanuhu li'annahu idza kana yumkinu tathiruhu fahuwa kasaubin najas. Nah, kalau sebelum disamak seperti apa? Berarti disinilah yang nanti akan menjadi titik diskusinya. Ada kadang yang bilang, ya tetap kamu harus ganti rugi. Ini karena dia sama seperti barang yang memungkinkan untuk disucikan. Seperti pakaian yang terkena najis. Ada pakaian orang terkena kotoran bayi, atau terkena mungkin kotoran manusia, terkena kencing, itu kan pakaian yang terkontaminasi dengan najis. Bisa nggak ini dicuci? Bisa. Bisa nggak dihilangkan nodanya? Bisa. Dibersihkan nanti? Bisa. Sudah? Wasaubun najis yajuzu bai'uhu, ini boleh dijual. Sehingga kalau kita punya pakaian yang terkena najis, kita mau jual kepada orang, itu halal, boleh. Kita tidak menjual najisnya, kita menjual pakaiannya. Cuman pakaian ini terkontaminasi dengan najis, yang itu bisa dibersihkan dan bisa dipisahkan, maka boleh. Wa qad naqulu innahu la yatmanuhu. Tapi bisa juga sih kita bilang kamu tidak ada kewajiban ganti rugi atau doman. Li'annahu ilal an laisa mimma yubahu istimaluhu, karena berdasarkan dalil objek ini sampai saat dia hancur, rusak, hilang oleh si B misal tadi, dia berstatus sebagai barang yang tidak bisa dipakai karena masih ada najis dan seterusnya. Wa sahibuhu qad yadbaghu wa qad la yadbaghu. Bisa saja disamak oleh pemiliknya, bisa saja tidak, sehingga tidak ada kejelasan di situ. Faryarji fi hadza ila nazaril qadhi. Nah, satu-satunya cara paling simpel, bawa saja ke pengadilan. Apa kata hakim? Silakan hakim yang selesaikan kalau memang tidak bisa selesai di luar pengadilan. Walakin, nah sekarang, apakah ada iqab, apakah ada hukuman untuk orang yang melampaui batas terhadap haknya orang lain? Jadi seperti tadi ya, anjing memang kita nggak boleh beli gitu kan, tapi kemudian ada anjing orang yang itu dipakai untuk berburu, dipakai untuk jaga kebun sama dia, dipakai untuk jaga ternak. Kemudian anjingnya kita ganggu, kita matikan, kita bunuh. Apakah kita ada hukuman? Naam, jawabannya iya. Yu'aqab wa yu'addab haitsu atlafa syai'an muhtaraman. Karena dia hancurkan, karena dia telah merusak sesuatu yang sifatnya muhtaram.
ada manfaat yang bisa diambil oleh si pemilik. Wa innama zakaral muallifu hadhihi salasa fi babil ghasab liqaulihi wa itlaf as-salasa hadar amma ghairuha mimma yutlafu fa fihi dhaman wa sayati insyaallah. Nah, jadi di sini penulis menyebutkan di bab pencurian karena biasanya nanti kaitannya dengan pencurian. Dan memang di sini juga objek yang dibahas lebih kepada arah objek yang dia tadi sebenarnya secara syariat tidak punya nilai itu, kemudian hancur, rusak. Selain itu bagaimana? Nanti kita akan bahas insyaallah, ada bab tersendiri. Wa in istaula ala hurrin lam yatmanhu. Sekarang kita ganti objeknya. Jadi kan ingat ya, prinsip daripada definisi merampok, merampas itu adalah istaula. Dia menguasai, mengambil alih harta milik orang lain dengan cara yang batil. Sekarang objeknya adalah hurrin, orang yang statusnya merdeka, bukan budak. Kemudian dikuasai, dikendalikan. Ini gimana? Yani akhadha hurran wastaula alaihi hatta ja'alahu karraqiqi lahu. Jadi kasusnya misalnya ya, si A kemudian dia menguasai si B. Padahal si B itu adalah orang yang merdeka, tapi B akhirnya dijadikan seperti budaknya si A. Jadi benar-benar sangat rendah dan sangat terhina sekali si B itu di hadapan si A. Dijadikan seperti budak. Tsumma matal hur wa yadul ghasib alaihi fa innahu la yatmanuhu. Kalau ternyata si B meninggal di bawah penguasaannya si A, ada ganti rugi enggak di situ? Jawabannya tidak. La yatmanuhu. Li'annahu hurrun wa laisa bimalin. Karena kalau kita bicara orang yang merdeka, dia ini bukan budak. Kalau bukan budak berarti bukan harta. Maka tidak ada ganti rugi. Wal hurru la tasbutu alaihi al-yad. Dan kita kalau mau tarik kepada kajian muamalah, ganti rugi itu berlaku pada sesuatu yang dimiliki oleh pemilik. Pertanyaannya, orang merdeka ini miliknya siapa? Tidak ada manusia yang memiliki dia. Kalaupun ganti rugi ke siapa? Dia bukan, tidak ada pemiliknya. Wa in istaula ala abdin. Nah, tapi kalau yang dia kuasai, yang dia ambil alih itu adalah seorang budak, maka bisa Anda kena ganti rugi. Berapa harga budaknya atau cari yang semisal. Li'annal abda malun kama lawistaula ala sayyaratin. Maka nanti dibedakan, ada orang yang merdeka, ada yang budak. Orang budak itu statusnya seperti harta, sebagaimana mobil, sayyara, atau rumah, atau yang lainnya, fa innahu yatmanuhu. Maka Anda akan dimintai, kamu wajib ganti rugi ya. Kenapa? Merusak, menguasai harta orang lain. Lakin sayatina insyaallah fi babid diyat annahu la ghasaba hurran saghiran fa asabathu sa'iqah fa innahu yatmanuhu. Tapi nanti tenang aja, insyaallah ada kajian sendiri di dalam bab diyat. Jadi kita selesai bab muamalah itu nanti akan ketemu tuh ya, di ujung bab mengenai diyat. Untuk orang yang merdeka tapi masih kecil, kemudian dia meninggal karena sakit dan yang lain, itu yang mencuri dia yatmanuhu. Nah, maka kalau ini bukan berarti menganjurkan ya, tidak. Dan tadi sekali lagi, manusia merdeka itu nggak bisa dijual, nggak bisa ditransaksikan. Kalau ditransaksikan pasti tidak sah. Maka kalau ada orang human trafficking itu ya, jual beli manusia, jual beli anak kecil, perdagangan, itu tidak sah. Karena apa? Dia menjual sesuatu yang bukan milik dia. Kan bukan budak yang kamu jual. Maka uang yang diterima itu haram.
Wa annahu idza mata bimaradin fa fi dhamanihi qaulan. Jadi untuk anak kecil yang merdeka, kalau dia meninggal di tangan orang yang menguasai dia karena posisinya sakit, ada dua pendapat. Apakah yang mengendalikan atau yang menguasai anak kecil itu harus ganti rugi, nebus atau tidak? Wa hadza yaqtadi anna al-yada tastauli 'alal hurri as-shaghir li'annahu la yamliku ad-difa' an nafsihi bi khilafil kabir. Kenapa ada kemungkinan untuk ganti rugi pada anak kecil yang dikuasai tadi? Karena umumnya anak kecil itu tidak punya kemampuan untuk membela diri. Enggak punya kemampuan melapor, enggak punya kemampuan melawan. Beda dengan yang sudah besar. Orang sudah besar ketika dia dikendalikan, dia masih bisa kepikiran gimana cara kabur, gimana cara melawan, gimana cara menyelamatkan diri, itu ada. Nalar dia sudah bisa sampai ke sana. Wahadil mas'alah fiha salah satu aqwalin fi mazhabil imami Ahmad. Nah, di dalam kasus ini sebenarnya ada 3 pendapat dalam mazhabnya Imam Ahmad. Pendapat pertama itu mengatakan annal hurra la yustawla alaihi abadan. Orang merdeka itu gak bisa dikuasai selamanya. Wahina idzin la yatman wa hadha huwa al-madhhab. Otomatis berarti tidak ada ceritanya ganti rugi, baik itu anak kecil atau sudah dewasa. Pendapat kedua mengatakan annal hurra yumkinul istila'u alaihi. Ya memungkinkan baik dia sudah besar atau masih kecil untuk dikendalikan, dikuasai oleh orang lain. Menurut pendapat ini berarti fayadman al-mustawli alaihi ya ainahuan manfaatah. Kena double dia harus tanggung jawab mengganti zatnya dan menebus manfaatnya. Qaul as-salis, pendapat yang ketiga itu mengatakan bahwa at-tafriqu baina shaghir wal kabir. Ini yang tadi. Jadi pendapat ketiga itu memisahkan yang kita curi, yang kita kuasai itu anak kecil atau sudah besar. Fa idza staula ala saghirin fa innahu yatmanuhu. Kalau masih kecil berarti ada kewajiban untuk yatman, ganti rugi. Li'annahu la yumkinuhu ad-difa'u an nafsihi, karena anak kecil itu tidak mungkin menyerang, melawan, membela, itu tidak bisa dia. Wa idza istaula ala kabirin fa innahu la yatmanuhu. Tapi kalau orangnya sudah dewasa, sudah besar, tidak ada ganti rugi. Li'annal kabira yumkinuhu ad-difa'u an nafsihi wa yatakhallas. Dia bisa menyerang, bisa membela diri, melawan, dan kemudian melarikan diri. Wa in sa'malahu kurhan au habasahu fa alaihi ujratuhu. Nah, sekarang kalau misalkan orang-orang tadi sama dia dipakai, dimanfaatkan, suruh kerjalah atau yang lain secara paksa, kurhan, dipaksa pokoknya, atau bahkan dipenjarakan, ditahan, maka yang menahan itu wajib memberikan upah atas bekerjanya orang merdeka tadi. Yani in akrahahu ala an yakhdimahu au akrahahu ala an yabqa fid dukan fa alaihi ujratuhu. Sehingga kalau dipaksa, ini kamu harus melayani saya, maksudnya nanti kamu siapkan jadi supir saya, kamu jadi tukang kebun saya, kerja di tempat saya, dipaksa orang ini. Atau dipaksa untuk apa? Jaga toko. Ini kamu jadi penjaga toko ya. Tukang angkat kardusnya, tukang bongkar muatnya, tukang susunnya. Pokoknya jadi orang yang bekerja di toko. Maka harus dikasih upah, gak bisa gratisan aja. Li'annahu atlafa manfaatahu zulman wa udwanan. Karena Anda menguras manfaat tenaga, waktu, pikiran dari orang ini secara zolim, secara melampaui batas. Gak boleh. Fa idza qala qail wa hal yumkinu an yastawliya ala hurrin wa la yasta'miluhu. Nah, kan kemudian muncul pertanyaan.
Biasanya orang itu ketika mencuri gitu ya, entah anak kecil atau orang besar, itu kan dia punya tujuan. Tujuan yang umum adalah dimanfaatkan. Ya sa'milu. Ada nggak orang mencuri, mengambil tapi nggak dimanfaatin apa-apa, nggak disuruh kerja, nggak disuruh beres-beres, bantu-bantu, terus apa dong? Nah kata Syekh, na'am, ada, yumkin, dan masuk akal dan memungkinkan. Fa yastauli ala hurrin hatta idza ja'ahu ad-duyuf wajadu indahu haula ala annahum abiduhu au auladuhu aidan. Nah, karena di satu masyarakat tertentu, kata Syekh ya, itu di antara cara menunjukkan gengsi atau pamor seseorang di masyarakat itu, kelasnya itu kadang dilihat dari apa? Dari jumlah pelayannya, dari jumlah anak-anaknya, dari jumlah keluarga yang dia cover. Sehingga begitu ada tamu, Masya Allah, ini yang tinggal sama bapak di rumah ini berapa? 50 orang kata dia. Bayangkan itu, biaya hidup per orang katakan, anggap saja misalnya sebulan 1 juta. Dikali 50 itu berarti dia butuh 50 juta menghidupi orang yang di situ. Untuk makannya, minumnya, tempat tinggalnya. Nah, itu ada semacam prestis gitu. Ada semacam kebanggaan. Ini kelasnya beda sudah. Kalau orang hanya mengcover yang ditanggung hanya pasangan, anak 2, berarti cuman berempat sama dirinya. Atau anaknya 3, dia dan pasangan 2, 5 orang saja yang di cover. Nah itu kelasnya jauh dengan orang yang mengcover tadi 50 orang dalam satu rumah. Li'anal insana, nah karena di sini ada rasa fakhr dengan anak-anak, ada rasa bangga tadi terhadap orang yang melayani dia. Makin banyak pelayannya, kan ada ya orang kayak khusus untuk tukang masak ada, tukang antar anak ada, tukang rawat anak ada, tukang sapu rumah ada, tukang kebunnya ada, drivernya ada, nanti yang bawakan tasnya ada, yang tukang syutingnya, macam-macam. Bisa tembus puluhan. Walakinnahu la yasta'miluhum. Ada kadang memang gak disuruh kerja apa-apa. Udah kamu sekedar nikmati hidup, nanti begitu kita butuhkan untuk tampil, kamu tampil, selesai. Jadi dia bahkan lebih ke yukrimuhum, memuliakan, dibelikan baju bagus, makanan enak, diajak jalan-jalan, pokoknya diservis. Sudah. Ada yang seperti itu? Ada. Innama yuridu an yakuna amamun duyuf indahu aulad au khadim. Jadi yang diinginkan cuman pengen nunjukin ke orang, ini loh saya punya anak, saya punya pelayan. Gitu ya. Jadi orang itu kadang di beberapa masyarakat ketika dia punya anak angkat, ini saya adopsi anak 30 loh. Bayangkan tuh. Itu ada kebanggaan. Saya bisa ngerawat 30 orang ini. Mereka dari yang susah, sekarang alhamdulillah pakai bajunya sudah bagus-bagus. Mereka awalnya makannya ya seadanya, sekarang makan di tempat saya enak. Gak pernah jalan-jalan dahulunya, sekarang saya ajak terus jalan-jalan. Itu kebanggaan. Dan ada gitu ya. Amalau ista'malahu bi an qala lahu masalan khudil asa wadhhab ilal masyiya wa kun ra'iyan fiha akhudil hirasa wadhhab ilal ardi. Nah, kalau disuruh kerja kan ada ya, kadang dia kuasa itu untuk jadi apa? Dalam tanda kutip babu, dalam tanda kutip pesuruh, dalam tanda kutip anak buah, bawahan. Ini bawa tongkatnya sana, urus ternaknya, sana kamu jadi pengembala, sana ini urus kebunnya, ini kelola. Pokoknya jadi dalam tanda kutip kacungnya gitu ya. Pokoknya disuruh-suruh. Bayarannya apa? Cuman makan tok. Au khudhid dafatir wa qaidid dakhil wal kharij. Atau mungkin kalau dia pengusaha ya, dia nyuruh orang buat apa? Nih, pegang pena, pegang kertas, tugas kamu catat semua barang keluar masuk, transaksi dan seterusnya. Atau kalau dikasih laptop ya, tuh pakai laptop dia. Disuruh kerja. Fahuna yaqulul mu'alif inna alaihi ujra. Maka kata penulis tadi,
Kalau orang itu Anda ambil paksa, dan kemudian Anda ancam, nanti kalau kamu kabur, hati-hati ya, kamu langsung saya hilangkan dari muka bumi, dan ancaman-ancaman lain. Maka Anda yang memberikan pekerjaan wajib bayar. Berapa beban kerja seperti itu, sewajarnya dia mendapatkan gaji. Silakan bayar. Kalau dengan beban kerja yang berat, bayarannya cuma makan 3 kali sama minum seadanya, nggak imbang dengan beban kerja, ya berarti zolim. Jadi fa in ista'malahu tau'an falaisa alaihi ujrah. Maka kalau kita memanfaatkan, mempekerjakan dia dan dia sifatnya tau'an, dia ridho, enggak apa-apa, ya sudah, tidak ada bayaran. Wa zahiru kalamil muallif sa'an kana hadzal hur saghiran au kabiran fama idza ista'malahu tau'an fahuwa musallam fil kabir amma saghir fa fihi nadhar. Kalau mempekerjakan orang tadi yang merdeka, kalau penulis kan tidak membedakan apakah itu anak-anak atau orang dewasa. Yang penting dia manut. Ya Pak Bos, saya siap disuruh kerja dan saya senang kerja di sini, kata dia. Nah, kalau orang besar, oke, itu musallam, bisa diterima pernyataan dia itu manut, dia itu senang, dia itu ikut. Tapi kalau anak kecil nggak bisa ini. Fafihi nadhar. Perlu dikaji ulang. Karena anak kecil itu rubbama yuti wa huwa la yadri anil umur. Anak kecil itu kadang kan ya nurut saja dan dia nggak tahu hakikat yang sebenarnya seperti apa. Beda dengan orang besar yang sudah dewasa. Fa kaifa naqul innahu la yutman ma'a anna tasarrufahu la yu'tabar tasarrufan mu'tabaran syar'an. Kok bisa-bisanya kita bilang sudah, nggak ada ganti rugi, tidak ada gaji. Padahal anak kecil itu secara transaksi kan tidak diakui secara syariat. Butuh nanti konfirmasi dari wali. Fa yang bagi an yuqal in ista'malahu tau'an fa in kana kabiran fala ujrah. Kalau dia dewasa, maka kesimpulannya tadi, kalau dia dewasa, Anda pekerjakan, dia ridho, enggak digaji, cuma dikasih makan doang atau yang semisal, ya silakan. Itu boleh, tapi untuk anak kecil tetap harus ada upahnya. Habasahu idza habasahu fa alaihi ujrah wa zahiru kalam rahimahullah. Nah, ini insyaallah kita bahas di sesi berikutnya gitu ya, di halaman 149. Nanti akan ada kelanjutan juga mengenai wajib mengembalikan barang curian. Jadi atau barang curian wajib dikembalikan. Serta gitu ya, bukan hanya zat yang dicuri, tapi ada tambahan-tambahan yang harus dikembalikan. Itu seperti apa detailnya, insyaallah nanti dibahas di sesi berikutnya. Ada yang mau didiskusikan? Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.